Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 302. Pak Andi, yang diajak Kenshin masuk ke perusahaan besar. Awalnya Pak Andi itu merasa tak percaya diri, namun ketika ada di dalam, hal yang tak dipikirnya terjadi begitu saja. Pemuda yang bersamanya berseragam cleaning service tiba-tiba disapa, "Selamat datang Tuan Muda, selamat datang di perusahaan." Pak Andi pun terkejut mendengarnya. Melihatnya, beliau terkaget seketika, sampai-sampai wajahnya nampak tegang. Bahkan hal itu berlanjut dengan karyawan yang lain. Ketika bertemu Kenshin, mereka pun memanggil dengan sebutan yang sama. Lalu Pak Andi pun akhirnya jadi tahu. Saat Kenshin membuka pintu, yang ternyata Kenshin adalah anak dari pengusaha yang paling terkenal. Pak Andi pun terharu akan Kenshin yang sederhana, meskipun orang tuanya pemilik perusahaan besar. Kemudian Pak Andi ditanya oleh ayahnya Kenshin, "Oh ya, apa anak saya ini sudah mengajak Bapak berkeliling dan melihat-lihat perusahaan?" Pak Andi menjawabnya, "Oh sudah Pak, saya tadi melihat semuanya." Ayahnya Kenshin bertanya lagi, "Terus menurut Bapak gimana?" Mendapat pertanyaan itu, Pak Andi pun menjawabnya. Beliau bicara, "Oh itu Pak, saya senang melihatnya. Perusahaannya besar, berkemajuan pula." Ayahnya Kenshin lalu bicara, "Terus apa Pak Andi? Sudah diberitahu anak saya tentang tujuan mengajak Bapak tadi?" Pak Andi menjawab, "Saya belum diberitahu masalah itu Pak." Di waktu yang bersamaan, ada pegawai yang masuk dengan membawa dokumen tentang pekerjaan. Bos besar pun melihatnya, lalu beliau bicara, "Ken, kamu baca ini, sekalian tanda tangan di sini." Kenshin yang duduk di sebelah jendela, lalu maju ke meja ayahnya, yang di situ ada Pak Andi dan staf kantor tersebut. Ketika melihat Kenshin, orang itu pun bilang, "Oh ada Tuan Muda di sini." Kebetulan sekali, ternyata dokumen itu adalah proyek besar yang ada hubungannya dengan pekerjaan di luar negeri. Kenshin membacanya, kemudian ia pun bertanda tangan di situ. Bos besar lalu bilang, "Ini ayah sudah pakai nama kamu Ken. Entar semua pekerjaan di proyek ini yang bertanda tangan harus kamu." Pak Andi pun mendengarnya. Dalam benaknya masih tak percaya akan apa yang dilihatnya. Pemuda yang baru dikenalnya, dikiranya cleaning service. Ternyata, di luar perkiraannya, begitu mengagetkan. Lalu staf perusahaan yang membawa dokumen tersebut meninggalkan kantor. Bos besar pun kemudian melanjutkan bicara, "Oh ya Pak Andi, karena kemarin Kenshin sudah cerita tentang masalahnya Bapak ini, yang pernah punya perusahaan, namun mengalami kegagalan karena ditipu temannya, bahkan sampai ditagih oleh debt collector. Saya mau tanya lagi, saat diajak Kenshin tadi, apa yang ada di benak Pak Andi? Ingin mendapat pekerjaan, atau sekedar jalan-jalan saja mengikuti ajakan anak saya?" Pak Andi menjawabnya, "Awalnya saya mengikuti Mas Kenshin Pak. Barangkali ada pekerjaan." Bos besar pun menyahutnya, "Terus pekerjaan apa yang ada di bayangan Pak Andi ketika ikut anak saya tadi?" Pak Andi menjawabnya, "Maaf sebelumnya Pak, saya mengiranya cleaning service." Bos besar pun tersenyum. Kemudian beliau bicara ke anaknya, "Ken, kamu pulang saja, entar di sini lama. Ayah mau interview Pak Andi." Kenshin menjawab, "Entar Pak Andi pulangnya gimana ya?" Pak Andi menyahut, "Nggak usah diantar Mas Kenshin. Biar nanti saya naik angkutan aja." Bos besar pun bilang, "Hei Ken, apa ayah di sini nggak ada pegawai yang bisa nganterin Pak Andi pulang? Entar diantar naik mobil. Masa pernah punya perusahaan kamu antar naik motor? Bikin malu ayah saja. Sudah kamu pulang dulu." Di saat itu handphonenya Pak Andi berdering. Rupanya ia lupa saat masuk perusahaan ini mengatur volumenya. Dalam posisi diam, Pak Andi pun mengangkatnya, hendak menolak panggilannya, namun bos besar bilang, "Diangkat saja nggak apa. Silahkan Pak Andi bicara, nggak masalah di sini." Pak Andi pun menerimanya. Rupanya yang telepon istrinya, yang bicara bertanya, "Sudah sampai mana ya?" Pak Andi pun menjawab, "Ini Mama masih di perusahaan." Namun tiba-tiba, handphonenya mati. Telepon pun terputus. Lalu dilihatnya, Pak Andi pun bilang, "Oh baterai saya habis ini." Maklum Pak, handphone lama. Pak Andi tersenyum.
Kemudian bos besar bicara, ini pakai telepon kantor saja. Barangkali ada yang penting. Namun Pak Andi menjawabnya, "Nggak Pak, terima kasih. Tadi istri saya cuman tanya kabar saja." Kemudian Kenshin berpamitan hendak pulang. Kenshin pun meninggalkan kantor ayahnya. Setelah itu bos besar melanjutkan bicara lagi tentang jawaban Pak Andi yang tadi mengira ditawari Kenshin kerja cleaning service. Bos besar mengungkapkan, menjelaskan. Beliau berkata, "Oh ini Pak Andi, saya kan punya perusahaan banyak, sedang umur semakin bertambah, jadi nggak mungkin saya ini selalu memimpin di sini. Terus kenapa Kenshin? Saya biarkan saja kerja cleaning service. Itu ada alasannya, biar nanti ke depannya semua pegawai yang bekerja dengannya merasa senang mulai sekarang, karena atasannya tak segan bekerja dari bawah. Mereka akan menyukai Kenshin yang seperti adanya, menyukai kepribadiannya. Jadi ini alasan saya membiarkan dan juga menyiapkan agar Kenshin nanti dibantu para staf di sini dengan sepenuh hati saat mengelola perusahaan." Pak Andi pun langsung menjawabnya, "Benar Pak, itu saya merasakan sendiri. Saya bisa mengerti. Jadi tahu sendiri kenapa Mas Kenshin begitu dihormati di sini dan di perusahaan yang saya lihat sebelumnya." Bos besar pun kemudian bilang, "Kalau gitu Pak Andi apa siap bekerja besok?" Pak Andi pun menjawabnya dengan sedikit rada terkejut. Beliau bicara, "Apa Pak, besok saya bekerja? Beneran nih Pak, tapi saya belum buat lamaran kerjanya." Bos besar pun menjawab, "Gak perlu seperti itu." Lalu Pak Andi membalasnya, "Kalau gitu saya terima kasih Pak. Saya siap bekerja membantu Bapak." Pak Andi mukanya langsung senang. Beliau jadi bersemangat. Pak Andi pun bilang, "Maaf sebelumnya ya Pak, di mana ya kerja saya esok? Saya senang jadi nggak sabar." Bos besar lalu bertanya, "Saya mau tahu dulu, sekarang apa yang ada di pikirnya Pak Andi? Tentang kerjanya besok itu apa?" Pak Andi menjawabnya, "Saya ini jadi karyawan di perusahaan saja sudah merasa senang sekali Pak." Bos besar pun lalu bilang, "Apa Pak Andi belum diberitahu putra saya tadi mengenai hal ini?" Pak Andi sampai jadi lupa. Beliau pun berkata, "Sepertinya belum Pak." Bos besar kemudian bicara, "Oh gini kan Pak Andi tadi diajak Kenshin di kunjungan kedua perusahaan yang Pak Andi lihat." Pak Andi menjawabnya, "Iya Pak, saya masih ingat." Bos besar lalu bilang, "Oh itu Pak Andi, tempo hari perusahaan itu mengalami masalah, dan kini di situ pimpinannya hanya sementara. Pegawai saya yang merangkap. Apa Pak Andi ini bersedia menjadi pemegang perusahaan yang bertanggung jawab di tempat itu?" Pak Andi pun langsung bertanya, "Maksudnya Pak apa ya?" Bos besar pun menjawabnya, "Ya Pak Andi jadi pimpinan perusahaan." Mendengar hal tersebut, Pak Andi pun terkejut. Serasa sok dibuatnya, tak percaya apa yang didengarnya. Mimpi pun tak pernah dibayangkannya. Di sela kejatuhannya, di sela musibah yang dialaminya, bahkan rasa putus asa, tak mungkin dapat kerja, malah kini mendapat kejutan, menjadi pimpinan di salah satu perusahaan. Pak Andi pun menangis karena terlalu senangnya. Kemudian bos besar pun bilang, "Kalau Pak Andi bersedia, berarti Pak Andi sudah menjadi bagian keluarga besar perusahaan kami. Nah, untuk masalah debt collector dan tanggungan lainnya, besok akan ditangani oleh pengacara perusahaan." Dan tiba-tiba kebetulan saja, telepon di meja bos besar berdering. Rupanya itu dari asisten yang ada di luar, yang mengabarkan, Bang Hotman ingin bertemu. Bos besar langsung mengizinkan. Pintu dibuka. Bang Hotman kemudian menyapa, "Selamat sore bos. Saya datang ke sini. Kebetulan tadi ada di jalan. Ditelepon oleh Tuan Muda agar bisa datang ke kantor bos." Bos besar pun berkata, "Oh ini Hotman. Sangat kebetulan sekali kamu datang ke sini. Ini perkenalkan, Pak Andi, staf perusahaan yang jadi pimpinan baru, lagi mempunyai masalah dengan debt collector dari pihak bank. Tolong besok kamu tangani. Jangan sampai staf perusahaan saya dikejar debt collector, entar bikin malu nama saya." Bang Hotman pun menjawab, "Beres bos. Hal itu masalah kecil bos. Sudah biasa saya tangani." Pak Andi pun melihat pengacara terkenal ada di sini. Beliau pun langsung disapa oleh Bang Hotman. Bang Hotman pun bertanya-tanya,
tentang dokumen yang diperlukan, dan kejadiannya seperti apa, hingga mereka janjian. Dilanjutkan besok pagi, Bang Hotman pun izin keluar, melanjutkan kesibukannya. Pak Andi sendiri, kini harus ikut meeting dengan staf karyawan kantor, untuk mempelajari apa yang diperlukan, yang disiapkan, dalam memulai kerja di perusahaan nanti. Pak Andi pun berpindah tempat. Kini beliau, bersama stafnya bos besar, masuk di ruang meeting, hingga sampai berjam lamanya, dan tak terasa, waktu yang berjalan, jam pun sudah menginjak, di pukul 9 malam, istri dan anaknya Pak Andi menjadi khawatir. Mereka sangat risau, terlebih nomor teleponnya tak bisa dihubungi. Putri pun sampai berkata, "Ma, jangan-jangan ayah diculik debt kolektor, Ma." Mamanya pun menjawab, dengan penuh ketakutan, "Bisa jadi Putri, apa baiknya kita lapor polisi? Kan debt kolektor kemarin hampir saja berkelahi dengan pemuda yang kerja cleaning service di sini. Jangan-jangan mereka balas dendam, lalu bertemu di jalan." Putri dan mamanya pun merasakan kalut. Mereka tak bisa tidur semenjak tadi pagi. Selang beberapa saat kemudian, yang ditunggu pun tiba. 2 mobil nampak datang, berhenti di depan rumah. Putri dan mamanya melihat, mereka pun langsung berpikiran tidak baik. Apa itu mereka debt kolektor? Atau pihak yang lain, yang mengabarkan kejadian yang tak diinginkan? Pintu mobil dibuka, lalu nampaklah orang keluar. Mamanya Putri langsung melihat, itu suaminya, Pak Andi, yang berpakaian kerja. Sangat beda dari sebelumnya, nampak kini lebih rapi, ditemani oleh 2 orang. Kemudian Pak Andi pun masuk. Istrinya menyapa, "Yah, kok gini? Apa ini ayah ya? Kok jadi lain gini? Apa mama sedang bermimpi ini?" Pak Andi tersenyum. Beliau menjawab, "Mama nggak bermimpi. Ini memang ayah. Ayah sudah dapat kerja, Ma." Lalu kemudian, orang yang mengantar Pak Andi itu bilang, "Permisi bos, apa mobil yang satunya dimasukkan ke dalam sini?" Pak Andi pun bicara ke istrinya, "Ma, ayah dapat mobil dinas. Ditaruh di sini, atau di perusahaan saja, Ma? Kan kalau di rumah ini." Entar tetangga jadi bertanya, mendengar dan melihat hal itu. Istrinya pun, saking kagetnya, tak bisa berkata apa-apa. Melihat suaminya yang berubah seketika, begitu pula dengan anaknya yang bernama Putri, dirinya terheran sekali. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.